Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma'abad. Hadir kiram, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Semoga di awal bulan puasa ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita, puasa kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita selama ini yang kita lakukan di awal bulan puasa senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kebaikan kita nanti di hari kiamat yaumul akhir. Hadirin muslimin yang dimuliakan Allah, belakangan kita merasakan betapa waktu yang kita rasakan ini beda dengan zaman kita waktu kita masih kecil. Waktu kita masih kecil, belakangan waktunya beda sekali dengan sekarang, jelas. Dulu merasakan waktu itu lama sekali kita nunggu waktu. Dari puasa, ya, mulai sahur, sampai menjelang puasa terasa terlalu jauh kita nunggunya. Bahkan setiap hari di luar puasa pun juga beda. Sangat lama menunggu satu hari itu selesai. Namun belakangan ini, kita semuanya merasakan betapa waktu itu pendek. Ya, terasa itu waktunya berjalan begitu cepat sekali, sehingga apa yang kita lakukan itu ya kurang waktu dan sudah tidak terasa sudah satu hari selesai. Bahkan satu minggu itu terasa, masya Allah, satu hari atau 2 hari, satu bulan terasa satu minggu. Ini setahun sudah datang, bulan puasa datang di awal ini, kok cepat banget baru terasa, dan kemarin puasa kita lewati dan sekarang datang lagi. Ini fenomena ini hampir semua orang mengatakan demikian. Apa penyebabnya? Kita lihat beberapa ulama berpendapat bahwasanya ini karena faktor zaman modern yang kita hadapi saat ini begitu membawa kita ke hal perubahan yang cepat sekali. Ya, ada juga yang mengaitkan percepatan waktu ini sebagai tanda-tanda hari kiamat. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Ya. Yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Kiamat pasti. Saat-saat akhir itu pasti. Nah, permasalahan ini apakah kita sudah mendekati itu sehingga terasa semuanya waktu berjalan begitu cepat sekali. Apapun yang kita lakukan kurang waktu dan kurang waktu. Ya, tapi kita harus pahami ayat ini adalah menunjukkan bahwa kiamat ada sebuah kepastian. Namun benarkah waktu terasa cepat yang kita rasakan saat ini termasuk salah satu tanda hari kiamat yang semakin dekat? Ya. Untuk memahami lebih dalam mengenai fenomena ini serta bagaimana pandangan Islam terkait waktu rasa cepat salah satu tanda kiamat, mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Hadis Rasulullah SAW tentang waktu yang berdekatan. Menurut beberapa ulama, salah satu pertanda akhir zaman adalah waktu yang terasa cepat. Seperti disebutkan dalam satu hadis, ya, tanda hari kiamat karya Mahmud Rajab Hamadani. Ya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan gambar mengenai tanda-tanda kiamat. Salah satunya adalah waktu yang terasa semakin dekat. Ya. Beliau bersabda, di antara tanda hari kiamat, ya, waktu berjalan terasa cepat, ilmu berkurang, bencana merajalela, kebakhilan banyak terjadi dan banyak terjadi pula pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Hadis ini memberikan penjelasan bahwa waktu akan terasa semakin cepat, hari demi hari, bulan dan tahun semakin berlalu begitu cepat. Hal ini mungkin hanya merujuk pada perasaan bahwa waktu berjalan cepat, tetapi juga bisa diartikan sebagai percepatan dalam berbagai kemerosotan moral dan sosial. Ya, fenomena ini mencakup meningkatnya kerusakan, tindak kejahatan, dan sedikitnya orang yang menyebarkan kebaikan atau menyerukan kebenaran. Sehingga ketika tanda kiamat ini semakin nyata, akan semakin jarang orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kiamat itu tidak akan datang hingga waktu terasa cepat. Rasulullah juga menambahkan, tidak akan datang kiamat sehingga waktu semakin berdekatan. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sejumat, sejumat seperti sehari, sehari seperti sejam, dan sejam terasa hanya sekejap saja. Ini menunjukkan bahwa semakin mendekati kiamat, manusia akan merasakan waktu yang seakan-akan berkurang, berjalan cepat seperti biasanya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, ya sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz, ya di era modern ini transportasi begitu banyak, darat, udara, laut yang berjalan sebagaimana mestinya, sehingga jarak jauh pun bisa ditempuh dalam waktu dekat pula. Kita ngasih kabar berita apapun antar benua, antar negara, bahkan antar provinsi cukup dengan apa yang namanya dengan HP atau gadget. Ya, itu memberikan dan menandai bahwanya nyata-nyata waktu begitu dekat. Jangkauan dunia ini ada di depan mata, cukup sesingkal seakan-akan. Kenapa? Kita memberikan suatu kabar hari ini terjadi, hari ini pula bisa didengarkan atau dilihat oleh orang lain. Hari ini kita punya pesan, hari ini pula orang lain bisa mendengar dan mengetahui pesan kita. Nah, ini sesuatu yang memang berjalan menurut saya masyarakat dan sunnatullah. Karena kemajuan yang dibuat oleh manusia sendiri, semakin banyak pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, semakin padatnya pekerjaan, seakan-akan waktunya kurang untuk diselesaikan. Ini pertanda juga sebagai waktu yang berdekatan, kata Rasulullah juga sebagai tanda-tanda hari kiamat. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan? Ya, umur kita tidak tahu, apakah kita masih menutupi hari kiamat? Ya, waktu juga tidak tahu sampai kapan hari kiamat datang, tapi tanda-tanda sudah mendekati kita. Yang harus kita lakukan sekarang adalah senyampang masuk bulan Ramadan, ayo perbanyak meninggalkan ibadah amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Ramadan datangnya sekali. Ya, siapa tahu tahun depan kita tidak ketemu Ramadan. Ya, maka itu kita manfaatkan sebaik mungkin Ramadan ini dengan amal baik yang maksimal kepada Allah untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kita mendapatkan ya iman dan takwa, yaitu semuanya akan berhasil menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya. Jangan sia-siakan waktu Ramadan walaupun sehari. Ya. Kalau kita betul-betul menikmati Ramadan dengan sungguh-sungguh mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, maka hari pun akan terasa cepat dan hari pun terasa kurang untuk kita selalu berdekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan keimanan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mumpung di bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, mumpung di bulan Ramadan kita masih diberi umur panjang, sehingga kita berdoa kepada Allah agar tahun ini kita sempurna merasakan ibadah puasa Ramadan dan mengerjakan tambahan amal-amal ibadah soleh dan bisa menghidupkan Ramadan dengan sempurna karena mengharapkan ridha Allah. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan amal-amalan ibadah yang soleh, dengan menghidupkan tarawihnya, dengan membaca Al-Quran, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, dengan memperbanyak sedekah kepada sesama hamba Allah, dan memperbanyak amal kebaikan, maka kata Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Sungguh asik. Saya rasa orang yang menikmati betul di bulan Ramadan, ya, dengan tingkatan-tingkatan amal ibadah dan kemampuan kita, satu bulan terasa sebentar. Dan kita tahu betul bahwasanya amal ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ya, surga dibuka pintunya, neraka ditutup, dan setan dibelenggu, sehingga yang muncul apa? Keberkahan, kebaikan-kebaikan yang selalu ada pada diri manusia. Ini untuk melatih manusia untuk menjadi orang yang baik.
melatih manusia untuk meningkatkan ketakwaannya, dan melatih untuk bisa sabar, dan melatih manusia untuk perlahan-lahan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah turunkan, karuniakan hikmah, ya, rahmat dan barokahnya dalam hidup. Itu yang kita cari. Apa yang kita cari Ramadan? Mencari doa Allah semata. Ya, ingat, puasa di bulan Ramadan adalah benar-benar menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal manusia itu di luar bulan Ramadan itu beda dengan amal manusia di dalam bulan Ramadan. Semua amal Ramadan itu sudah semua amal di luar bulan Ramadan sudah dicatat oleh malaikat. Berapa kadarnya? Tetapi amal puasa yang dikerjakan di bulan Ramadan hanya Allah sendiri yang tahu, hanya Allah yang menyandarkan dirinya pada puasa itu sendiri. Ya, wa na'azibi, ya, dan saya sendiri yang mencatatnya, dan saya sendiri yang membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keikhlasan kita bulan Ramadan itu pahalanya itu Allah yang tahu. Maka itu tingkatkan keikhlasan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa karena semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah taala, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini terkait dengan dekatnya waktu yang kita rasakan hari ini. Mari kita manfaatkan waktu dengan, jangan disia-siakan lewat begitu saja tanpa diisi dengan amal-amal ibadah yang bagus. Jangan lewatkan waktu sebagaimana es yang mencair tanpa kembali lagi membeku. Jangan lewatkan seperti angin lewat dan tidak kembali lagi. Ya, jangan lewatkan umur kita tanpa ada nilai ibadah yang meningkat setiap saat. Insya Allah waktu-waktu yang Allah berikan itu memang benar kurang, karena kita sangat mencintai waktu itu sendiri, karena kita sangat kurang bermesraan sama Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itu kurang untuk beribadah kepada Allah. Tetapi bagi mereka yang tidak memanfaatkan waktu ibadah dengan baik dengan Ramadan, mereka berhura-hura. Ya, tetap waktunya kurang karena mereka bahagia dengan hura-hura tersebut. Mereka menikmati kemajuan zaman tanpa banyak syukur dan ibadah kepada Allah. Ya, tetap mereka merasa waktunya pendek. Karena mereka asik, ya, senang, ya, memanfaatkan kemajuan zaman, alat-alat modern, ya, bermain game seharian. Loh, mulai pagi main game, moro-moro sudah masuk asar. Mulai main game sampai asar, loh, moro-moro sudah maghrib. Tanpa ada suatu pekerjaan yang bermanfaat. Mari adik-adik, anak muda remaja, ya, melatihlah diri Anda sekarang untuk memanfaatkan waktu Ramadan yang datangnya hanya setahun sekali untuk kita gunakan sebagai sarana peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Insyaallah adalah surga. Karena kita akan membawa nilai takwa. Kenapa? Takwa yang kita diciptakan di bulan Ramadan ini semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan, ya, inspirasi bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan baik dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga kita diberi kemudahan hidup, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, diberikan Allah umur panjang yang barokah, dan ditakdirkan Allah sebagai hamba yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.